يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. As-salat, salat jamaah diberi nama dengan salat karena amalan ini adalah silah. Diambil dari kata silah. Apa itu silah? Silah maknanya penghubung. Maksudnya yang menghubungkan antara hamba dengan Allah. Jadi seakan-akan kalau dia mengkhususkan dirinya dengan gerakan-gerakan tertentu, ucapan-ucapan tertentu, dia khususkan untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu salat. Fa innal insan, kata Syekh rahimahullah, karena seseorang itu apabila berdiri untuk menunaikan salat, maka dia sejatinya yunaji rabbah, bermunajah kepada Rabbnya, berdialog dengan Rabbnya. Berdialog, hiwar, berkomunikasi, berdialog dengan Rabbnya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, "Qassamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi salat antara diriku dengan hambaku dua bagian. Wali abdi, dan bagi hambaku apa yang dia inginkan. Apabila si hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi di awal hadis Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi. Aku membagi salat. Salat ternyata bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini faedah disebutkan para ulama bahwa Al-Fatihah betul-betul rukun salat. Perkara yang menentukan keabsahan salat. Kemudian juga terlepas dari khilaf, adanya khilaf di situ. Ini diantara dalil bagi para ulama yang menguatkan pendapat Bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah. Dan termasuk dalil yang digunakan oleh para ulama yang menguatkan ketika salat tidak mengeraskan bacaan Bismillah. Sebab di sini Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan apabila si hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bukan bismillahirrahmanirrahim. Dibaca tidak bismillahnya, basmalahnya tetap dibaca tapi tidak dikeraskan. Apabila si hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala, maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, tatkala si hamba melanjutkan ayat setelahnya mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala, apabila si hamba melanjutkan dengan membaca maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, majjadani abdi, si hamba telah membesarkanku, dia telah membesarkanku, memuliakanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apabila si hamba mengucapkan ayat setelahnya, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan, qala, maka Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi, inilah antara diriku dan hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, dan apabila si hamba melanjutkan dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadza li'abdi, inilah untuk hambaku, wa li'abdi, dan bagi hambaku, ma sa'al, apa yang dia minta. Ya. Insyaallah kita semua sudah dapat ya pelajaran tafsir Al-Fatihah. Kita enggak perlu memperluas di sini. Yang diinginkan di sini adalah sisi pendalilan yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah. Di sini adanya bentuk dialog, munajah. Si hamba mengucapkan ayat, Allah menjawab. Si hamba membaca ayat, Allah menjawab. Kan ini kan bentuk dialog. Ya. Munajah. Kata Syekh rahimahullah, fata'ammal muhawaratan wa munajatan bainal insani wa baina rabbih. Wa ma'a dhalik fal kathiru minna fi hadzal munajati mu'ridun biqalbihi. Tajiduhu yatajawwalu yaminan wa shimalan ma'a annahu yunaji man ya'lamu ma fis suduri azza wa jalla, wa hadza min jahlina wa ghaflatina. Lihat ya, kata Syekh rahimahullah dalam hadis tadi, hadis qudsi, Allah menjawab setiap ayat dari surah Al-Fatihah yang kita baca. Dialog, muhawarah, hiwar, munajah antara seorang manusia dengan Rabb-nya. Dialog. Namun sungguh sangat disayangkan, kata Syekh rahimahullah, banyak di antara kita pada posisi munajah seperti ini, mu'ridun biqalbihi, berpaling hatinya. Sebagian kita ya yatajawwalu, ya, bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, padahal pada posisi sedang bermunajat. Kepada siapa? Kepada yang maha mengetahui segala yang ada di dalam hati, azza wa jalla. Sungguh, kata Syekh rahimahullah, ini termasuk bentuk kebodohan dan kelalaian kita. Fal wajib alaina wa nas'allaha ay yu'inana alai an takuna qulubuna hadiratan fi halis salati hatta tabra'a dhimmatuna wa hatta nantafi'a biha. Maka semestinya yang kita harus wujudkan dengan kita memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan kemampuan adalah menghadirkan hati kita tatkala salat. Hadirkan hati kita tatkala salat, supaya benar-benar teranggap kita menunaikan, menegakkan salat, dan sampai kita benar-benar bisa mengambil manfaat dari salat tersebut. Hadirkan salat, hadirkan hati tatkala salat. Jangan hanya fisiknya saja hadir di masjid. Hatinya ada di pasar, ada di kantor, ada di rumah, ada di HP, ada di dan seterusnya. Hada min jahlina wa ghaflatina, kata Syekh. Ini adalah bentuk kebodohan kita, kelalaian kita. Padahal pada posisi kita itu sedang berdialog dengan Zat yang maha mengetahui seluruh yang ada di dalam dada kita. Lianna al-fawaid al-mutarattiba ala salah innama takunu ala salatin kamilah. Lihat, Syekh rahimahullah menjelaskan kepada kita. Kata beliau, manfaat dari salat itu jamaah. Ini subhanallah ya. Pelajaran yang sangat berharga dari beliau. Manfaat dari salat itu innama takunu ala salatin kamilah. Barulah bisa didapat dari salat yang ditegakkan dengan sempurna. Ya. Walihada kulluna yaqra'u qaulallahi azza wa jalla inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ma'a dhalik ya'ti al-insanu wa yusalli fala yajidu fi qalbihi inkaran lil munkar. Kita akan sering baca firman Allah Jalla wa Ala
Dalam surah Al-Ankabut 45. Sungguh Allah firman yang artinya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Ini semua kita sudah hafal, sering mendengar mungkin. Ya. Salat mencegah kekejian dan kemungkaran. Ayat yang sering kita baca kata Syekh rahimahullah. Wa ma'a dzalik, namun sungguh sangat disayangkan, ya'til insanu wa yusalli fala yajidu fi qalbihi inkaran lil munkar. Ada orang yang salat, ya, salat, menunaikan salat, tapi dia tidak mengingkari dalam hatinya kemungkaran yang ada di depan matanya. Bahkan terjatuh melakukan kemungkaran. Ya, salat. Ya, ghibah jalan terus. Salat. Ya, hasad jalan terus. Salat. Mencuri. Salat. Terus perbuatan dosa yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Aw arrafan li ma'ruf aw arfan li ma'rufin za'idan amma sabaqa hina dukhulihi fi shalah. Yani la yataharraqul qalbu wa la yastafidu li'anna as-salata naqisah. Hadhihi as-salah hiya a'zamu arkanil Islam ba'da syahadatain. Ya. Salat tapi hatinya tidak mengingkari kemungkaran. Ya, salat tapi walaupun dia tahu ma'ruf, ya, kebaikan dia tidak pedulikan. Ya. Ketika dia masuk salat, ya, sebab la yataharraqul qalbu wa la yastafid. Hatinya enggak hadir, enggak bisa memberikan manfaat dari salat. As-salah, dan salatnya naqisah, tidak sempurna. Padahal salat, kata beliau rahimahullah, a'zamu arkanil Islam, rukun Islam yang paling besar setelah rukun yang pertama syahadatain.